Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifidaya, NIM 2249. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dari tugas sistem cerdas teknik mekatronika, yaitu berjudul simulasi kendali pergerakan mobil robot menggunakan algoritma ASTAR dalam menentukan jarak terpendek. Algoritma perencanaan jalur pada mobil robot berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk mencapai optimasi pergerakan mobil robot, sehingga robot dapat bergerak secara otomatis dengan tujuan yang jelas dan tidak mengambil langkah-langkah yang tidak perlu. Robot yang memiliki kemampuan mandiri atau bersifat autonomous atau robot pintar memiliki perbedaan sifat dengan robot yang telah diprogram terlebih dahulu atau embedded tiga sistem utama, yaitu sistem mekanik robot, sistem elektronik robot, dan sistem kontrol robot yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Smart System memiliki tiga komponen penting, yaitu interaktif, kolektif, koordinasi, dan operasi paralel. Kemampuan mengorganisasi diri, kemampuan beradaptasi, dan memiliki sifat fleksibel. Kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh embedded system. Walaupun demikian, tanpa adanya embedded system, maka smart system tidak akan terbangun. Perencanaan jalur merupakan salah satu dari beberapa proses yang digunakan untuk membangun sistem robot cerdas. Penggunaan algoritma sangat dianjurkan dalam membangun sistem cerdas, baik itu penggunaan algoritma tunggal maupun kombinasi beberapa algoritma untuk mencapai suatu tujuan. Dan salah satu algoritma yang dapat diimplementasikan pada perencanaan jalur adalah algoritma ASTAR. Ketika bergerak secara otomatis, robot membutuhkan pemandu, biasanya disebut sebagai navigasi, yang akan memandu robot untuk mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan dan dapat mencapai tujuan dengan selamat. Navigasi terdiri dari 4 bagian penting, yaitu perception, localization, cognition, dan path planning. Path planning sendiri terdiri dari metode klasik, Cale-Decommonstant, Potential Path Method, Sub-Goal Network, dan Roadmap, serta metode heuristik, algoritma A, D, dan ACO. Di atas termasuk ke dalam metode heuristik. Ada juga neural network, fuzzy logic, dan hybrid algorithm. Penelitian ini akan menganalisa kinerja algoritma perencanaan jalur dalam memprediksi pergerakan target dengan menggunakan algoritma ASTAR dan menggunakan aplikasi NetLogo sebagai proses simulasi. Lingkungan yang akan digunakan bersifat statis dan dinamis, dan pola pergerakan target yang akan digunakan adalah pola gerak linear, horizontal, dan diagonal. Seperti telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan NetLogo sebagai media simulasi. Simulasi dipilih karena salah satu cara yang paling cepat untuk mengetahui kemampuan algoritma yang akan diuji, dan juga dapat menghemat biaya karena tanpa melakukan pengujian langsung. NetLogo tersendiri merupakan aplikasi bebas, free tools, berbasis agen, dikembangkan oleh Uri Winsky di Center for Connection Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University. Metode penelitian akan menggunakan metode yang berjudul analisis perbandingan algoritma perencanaan jalur robot bergerak pada lingkungan dinamis. Perencanaan jalur robot bergerak, perencanaan jalur path planning dikelompokkan menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Rintangan dan target. Rintangan dan target
merupakan kelebihan menggunakan net logo maupun untuk membuat sebuah agen untuk setiap objek. Pada penelitian ini terdapat 3 objek yang dianggap penting, yaitu robot, rintangan, dan target. Ketiga objek tersebut harus didefinisikan dan harus bisa berdiri sendiri. Setiap informasi dari setiap agen harus selalu terpantau dan disimpan yang nantinya akan digunakan oleh algoritma ketika melakukan perhitungan. Itu bisa dibilang dengan running process. Informasi pertama yang diperlukan adalah posisi target dan rintangan. Posisi rintangan digunakan untuk menentukan apakah robot dalam posisi aman selama melakukan pergerakan. Selama itu, posisi target digunakan untuk menentukan jarak antara robot dan target. Jarak terpendek akan dipilih robot pada simulasi robot. Rintangan dan target akan menempati koordinat tertentu atau bisa dibilang dengan paths yang memiliki posisi spesifik terhadap koordinat Y dan koordinat X. Keadaan ini dikarenakan metode lingkungan yang dibangun pada simulasi berbasis grid map. Nah, berikut ini merupakan flowchart dari algoritma Astar dengan menentukan jalan terpendek. Dimulai dengan kemudian lokasi rintangan dan target, terus melalui prediksi pergerakan rintangan dan target. Jika terasa aman, maka lanjut mencari jalur terpendek menuju target Astar. Jika terdeteksi tidak, maka robot melalui jalur global atau rintangan terdeteksi pada radius. Selanjutnya, mundur dengan kecepatan tertentu. Kalau terjadi tabrakan, maka akan mengulang ke capai target. Jadi mengulang pada program sebelumnya dan melalui jalur yang terpendek. Jika rintangan dilakukan dengan target tercepat, maka robot itu akan selesai melakukan rintangan tersebut dengan benar. Penentuan posisi target dan rintangan harus diketahui terlebih dahulu. Baru algoritma pencairan jalur bisa bekerja. Rintangan dan target selain bersifat statis juga dapat bergerak secara dinamis. Rintangan akan diatur untuk dapat bergerak secara horizontal dan vertikal. Sementara itu, untuk target selain horizontal dan vertikal dapat juga bergerak, yaitu Y sama dengan A sin theta, di mana A adalah amplitudo, theta adalah kecepatan sudut, dan T merupakan periode gerakan waktu. Pergerakan target atau bisa dibilang prediksi. Pada penelitian ini, objek yang akan diprediksi pola pergerakannya adalah pola pergerakan target. Prediksi pergerakan untuk satu langkah berikutnya. Sementara itu, untuk pergerakan rintangan yang dihitung adalah jarak objek rintangan dengan robot. Jika jaraknya telah mencapai radius tertentu, maka algoritma akan memerintahkan robot untuk menstabil langkah yang diperlukan sehingga dapat terhindar dari terjadinya tabrakan. Memprediksi posisi target akan digunakan konsep yang dikembangkan oleh pada penelitiannya,
yaitu prediksi posisi satu langkah di depannya. Algoritma bisa berjalan jika informasi posisi target diketahui untuk posisi saat ini dan posisi target sebelumnya. Berikut ini merupakan persamaan matematis yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada persamaan 1, 2, dan 3. Untuk persamaan 1 melalui berikut ini, yaitu P n plus 1 X sama dengan 2Pn X min P min 1 X. Persamaan 2 P min plus 1 Y sama dengan 2Pn Y min P min N min 1 Y. Untuk persamaan 3 P min plus 1 sama dengan P min plus 1 X P min plus 1 Y. Lingkungan simulasi yang dibangun dapat dilihat pada gambar. Titik baru atas merupakan target bergerak dari sebelah kiri menuju ke kanan dengan pola gerak lurus. Titik kuning merupakan robot yang bergerak mendekati target. Robot akan bergerak mengikuti jalur yang dihasilkan. Perintangan statis ditandai dengan kotak persegi panjang berwarna merah. Sementara itu, rintangan dinamis merupakan titik merah berjumlah 4 rintangan yang dapat bergerak. Ketika posisi objek atau bisa dibilang robot target diketahui, maka algoritma pencari Astar akan langsung melakukan pencarian. Setiap kali melakukan pencarian, maka algoritma akan memberikan sebuah titik atau koordinat yang harus dituju oleh robot sebagai langkah selanjutnya. Proses ini akan terus berlanjut sampai robot sampai ke tujuan. Proses inilah yang disebut sebagai proses pencarian incremental search. Sifat target yang berubah posisi setiap saat, sehingga dibutuhkan sebuah algoritma yang selalu bisa memperbarui jalur menuju target. Dan berikut ini merupakan hasil running pada sebuah program menentukan jalur Astar dengan jalur yang terpendek, di mana robot akan melewati rintangan dari setiap obstacle yang telah dibuat dalam program. Dalam warna kuning merupakan robot yang berjalan. Untuk warna merah merupakan obstacle yang telah ditentukan pada program. Untuk yang biru merupakan sebuah target yang akan dilalui oleh robot. Robot ini akan berjalan melalui target yang dimana bulat merah ini merupakan alur dari robot Astar. Jadi akan melewati sebuah alur, mana alur itu akan melewati sebuah rintangan. Jadi robot akan melewati rintangan itu dengan sesuai yang ada di program. Jika terjadi kegagalan atau terjadi gagal dalam melewati rintangan itu, robot akan mengulang dan program akan diulang
melalui program itu. Jadi robot akan melewati rintangan lagi sesuai program yang telah ditentukan. Jalur robot akan menjadi sebuah titik warna hijau, yang dimana titik hijau ini adalah titik koordinat dari robot Astar itu. Jadi seperti itu. Dan ini adalah jarak tempuh dan waktu eksekusi akan dicatat dan dilihat untuk mengetahui aktivitas algoritma pencari pada perencanaan jalur robot bergerak. Pada waktu 62 detik, jarak 107.38.4143 sampai seterusnya merupakan proses pencarian algoritma Astar sedang berjalan. Tanda kuning menandakan banyaknya patch yang telah ditelusuri oleh algoritma pencari dan yang dengan penelitian dan industri. Berwarna hijau merupakan jalur yang dihasilkan oleh algoritma pencari Astar. Jalur yang akan selalu diperbarui dan algoritma akan terus melakukan pencarian. Jalur yang terbaik akan diberikan ke robot untuk diikuti. Robot akan berhenti ketika robot mencapai posisi target. Jarak tempuh dan waktu eksekusi akan dicatat dan dilihat untuk mengetahui efektivitas algoritma pencarian pada rencanaan jalur robot bergerak. Nah, pada jalur ini, hijau ini merupakan jalur yang sudah dilewati oleh robot, di mana jalur ini merupakan jalur yang ditentukan oleh robot sebagai jalur terpendek atau bisa dibilang dengan jalur tercepat. Jadi robot akan mengulang-ulang melewati obstacle-obstacle dari rintangan yang telah dibuat. Robot akan mencari jalur terpendek atau bisa dibilang dengan jalur tercepat. Jika robot sudah menemukan jalur terpendek atau tercepat, maka robot akan mengeksekusi jalur itu dan memberikan tanda warna hijau dengan disebut dengan robot melewati titik koordinat yang telah ditentukan oleh robot itu sendiri. Jadi seperti itu. Dari hasil pengujian yang diperoleh dapat disimpulkan simulasi pengujian pencarian jalur terpendek dengan menggunakan algoritma pencari Astar dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis Eigen NetLogo 5.1.5.2. Algoritma Astar dapat menghasilkan jalur optimal dan tidak terjebak pada kondisi lokal optimal dengan nilai standar deviasi 0,422%. Dengan menggunakan standar deviasi didapat nilai 0,4222%, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma pencari Astar yang digunakan dapat menghasilkan jalur yang optimal dan tidak terjebak pada kondisi lokal optimal. Jadi pada pembahasan kali ini merupakan pembahasan menentukan jalur robot Astar dengan jalur terpendek, yang dimana setiap robot ini atau program yang telah dibuat melalui NetLogo menentukan jalur, mana seperti yang saya lihatkan di gambar flowchart ini, mana menentukan mula-mula pertama harus mulai lokasi rintangan target, di mana lokasi rintangan target ini ditentukan dengan program. Berapapun obstacle yang dibuat oleh program atau pengguna program, robot akan tetap bisa melalui rintangan itu. Jadi prediksi pergerakan rintangan dan target ini merupakan di mana target robot itu akan menentukan jalur yang terpendek. Seperti itu, jika terasa aman, maka robot akan mendeteksi pada radiusnya mundur dengan kecepatan tertentu. Jika terjadi tabrakan, robot akan mundur mencari target
lagi yang membuat jarak terpendek dan atau bisa dibilang jarak tercepat. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.